Pelan-pelan jalan. Mahlan. Shway. Jua, khush jua. Fantas. Ya, baik. Cek. Pakai ini aja. Ini enggak usah ya berarti. Ya udah. Ya, baiklah kita berjalan ya. Selamat datang semuanya. Untuk pemberitahuan, rektor kita saat ini adalah Syekh Mamduh Ibn Tunayan. Beliau adalah salah satu pangeran dari pangeran kerajaan di Arab Saudi. Namun tepatnya pada tahun ini juga beliau sudah digantikan ya. Nanti mungkin ada yang diganti, tapi saya kurang tahu nanti siapa. Cuma sampai sekarang sudah diganti oleh orang lain. Gedam alat pun. Fita Sri wujud. لا في هذا دهن هنا مفتوح ان شاء الله. على طول. Nah, jadi kalau mau masuk harus minta izin dulu. Jadi saya sudah minta alhamdulillah ke ustadznya di hari kemarin ya. Jadi semoga aja bisa diterima nih. Tapi insya Allah bisa. Saat ini kurang ini, Ustaz. Apa? Kurang geser ke kiri. Oke. Maaf, fi hada. Sengket aja udah. Udah nggak apa-apa. Santai aja. Ya. Alhamdulillah ya kita bisa masuk. Diterima nih. Tapi kita mulai ya dari pertama kali kita masuk. Di bagian kanan, ibu bapak sekalian, itu gedung rektornya. Ya, jadi kalau dulu beliau atau Syekh Mamduh ya, Pangeran Mamduh datang untuk kerja, itu biasanya ada beberapa polisi jaga. Karena beliau salah satu pangeran. Kemudian untuk rektor yang pertama beliau adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ya. Beliau juga dulu adalah mufti dari kerajaan Arab Saudi. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh muridnya Syekh Abdul Musin ya. Dan sekarang juga beliau masih mengajar Syekh Abdul Musin, namun sudah tidak mengajar di Masjid Nabawi. Ini sekarang sudah libur tentunya. Jadi kita biasanya itu kurang jelas. Ya, jadi biasanya liburan itu 1 tahun sekali, itu kalau dulu 4 bulan liburannya. Jadi sebelum Ramadan itu sudah pulang. Cuman sekarang sudah berbeda. Kita baru sekitar mungkin 2 pekan atau 3 pekan sebelum Idul Adha baru liburan. Jadi liburannya cuma sebentar ya. Seperti itu. Dan di sebagian kanan ini juga tempat kumpul. Biasanya ada muhadharah ya, kajian-kajian. Dan termasuk Raja Salman sebelum beliau menjadi raja ya, sebelum beliau menjadi raja, beliau adalah gubernur Madinah, pernah datang ke Universitas Islam Madinah. Seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke area perkuliahan. Tentunya di sini ada kurang lebih 9 fakultas ya. 9 fakultas, nanti kita akan menjelaskan di bagian sana. Di kampus ini ada 2 masjid besar yang biasanya digunakan oleh para mahasiswa ya. Pertama Masjid Syekh bin Baz, kedua Masjid Syekh Muhammad Ibn Ibrahim. Seperti itu. Nah, di bagian depan kita akan ada beberapa gedung, itu gedung fakultas yang sekarang juga digunakan oleh mahasiswa. Jadi mereka sekarang masuknya ke Faslus Shaif atau musim panas, kuliah musim panas yang cuma sebentar aja. Seperti itu. Untuk perkuliahannya 1 tahun kita ada 3 semester. Kita ikutnya ke caturwulan kayak dulu Indonesia ya. Kalau sekarang di Indonesia 1 tahun 2 semester. Kalau dulu kan caturwulan. Nah, seperti itu juga di Arab Saudi ini. Kita akan berhenti di depan Fakultas Hadis. Kita akan menjelaskan tentang perkuliahannya. Ya, fokus. Gedam cuy. Gedam. Di tengahnya Ustaz, tengah Fakultas Hadis. Ya.
Ada sama-sama kuliah hadis. Kita قدم قليل قدام الباب. كده خلاص امشي ايوه ما في مشكلة، هذا ما في سيارات هنا. ايوه oke. Ayo. Turun apa gimana? Enggak usah di sini aja. Nanti turunnya kalau mau ambil foto. Ya, sih. Toib, tadi sudah saya sebutkan ada 9 fakultas. 5 fakultasnya itu teori ya, lebih ke agama. Pertama di bagian pojok kanan itu Fakultas Al-Quran. Tentunya fakultas ini membahas tentang Al-Quran dari segi riwayah atau qiraah dan tafsirnya. Dan ini adalah salah satu atau satu-satunya fakultas Al-Quran yang berdiri sendiri. Biasanya di univ lain dia di bawah Dirosat Islamiyah. Tapi kalau Universitas Islam Madinah itu fakultasnya berdiri sendiri. Itu di bagian kanan. Di bagian tengah itu Fakultas Hadis ya. Sebelum kita masuk ke Fakultas Hadis, di Fakultas Al-Quran ini wajib ketika masuk ke fakultas ini harus hafalannya 30 juz dan itu dites. Jadi kalau misalkan mahasiswa sudah diterima, dia nyampe sini ditanya mau ambil jurusan apa. Saya mau ambil misalnya Fakultas Al-Quran, dites dulu 30 juz. Kalau dia nggak bisa, dia harus ambil yang lain. Karena hanya Fakultas Al-Quran saja yang ada wajib hafal 30 juz. Sisanya tidak ada kewajiban untuk menghafal berapa juz seperti itu. Di bagian tengah ada Fakultas Hadis nih, udah ustadznya. Ustadznya juga dulu S1-nya beliau Fakultas Hadis. Di sini satu semesternya bisa 100 lebih hadis yang dihafalkan. Seperti itu. Tentunya yang dipelajari apa? Riwayatnya, ya, matannya, rijalnya, mereka menghafalkan jenis-jenis hadisnya dan yang lainnya. Di kanan ini Fakultas Usuluddin, Dakwah Usuluddin, juga Ustadz juga S2-nya Ustadz ya? 3 di S2 dan S3? Iya. Ya, di sini Fakultas Usuluddin. Di sini yang dibahas apa aja? Tentunya tentang bagaimana cara berdakwah, kemudian tentang tarbiyah, pendidikan, ada juga tentang akidah ya, tauhid, agama, sekte-sekte juga bahkan dibahas oleh fakultas ini. Dan yang paling besar di bagian kiri ya, itu adalah Fakultas Syariah. Ya, ini membahas biasanya fikih, usul fikih, kemudian ekonomi syariah, perundang-undangan dan yang lainnya. Ada juga di bagian belakang ada yang Fakultas Bahasa Arab, nanti insya Allah kita lewat. Kalaupun misalnya anak ibu bapak pengen ambil jurusan umum, ada Fakultas IT, teknik, dan sains. Nanti kita lewat insya Allah. Misalnya mahasiswa ini nggak bisa bahasa Arab, gimana? Bisa nggak kita kuliah di sini? Bisa, karena di sini ada kelas persiapan bahasa selama 2 tahun. 2 tahun nanti dilihat nih mahasiswa mana bahasa Arabnya. Kalau misalkan dia sama sekali nggak bisa bahasa Arab, dia langsung yang paling bawah ambilnya. Selama 2 tahun dia ambil kuliah itu persiapan bahasa, baru nanti dia masuk ke fakultas-fakultas. Kenapa? Karena tidak akan ada bahasa selain bahasa Arab di fakultas. Bahkan beberapa masyaikh atau dosen mereka menggunakan bahasa sini, maksudnya bahasa pasarannya lah. Terkadang menggunakan contohnya bahasa Arabnya kasih saya ini misalnya jibni, itu kalau bahasa amiyah, kalau bahasa pasaran. Tapi kalau bahasa fusahanya a'tini, jauh banget gitu. Jadi kita semakin kesini harus bisa juga bahasa orang Arab sini, seperti itu. Dan alhamdulillah mahasiswa Indonesia termasuk mahasiswa yang paling banyak. Bahkan ada kurang lebih 1.200 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sini. Jadi kesempatan untuk diterima mahasiswa dari Indonesia itu sangat besar ya, seperti itu. Dan nggak hanya harus di Jakarta tinggalnya, selagi dia ada di Indonesia, apalagi dia di tempat yang di situ Islamnya minoritas, insya Allah mudah diterima. Teman-teman saya yang di Manado itu diterima, yang di Papua diterima. Nggak di Indonesia aja, di Cina juga biasanya mereka 1 tahun 200 sampai 300 yang diterima, seperti itu. Dan Indonesia juga mahasiswanya termasuk mahasiswa yang sopan santunnya ada, mereka juga nurut sama dosennya. Cuman kekurangan mereka ada rasa malu, kadang malu untuk bertanya, malu untuk menjawab, ya kan? Walaupun pasti banyak kelebihannya, seperti mereka kalau dari segi akademisi bagus, nilainya bagus gitu. Bahkan teman-teman juga banyak lah di sini yang S2, S3-nya dari teman-teman mahasiswa Indonesia, seperti itu. Untuk jumlah mahasiswanya kurang lebih ada 16.000 mahasiswa. Tadi Indonesia ada 1.200, berarti ada berapa persen tuh? Ada hampir 10% mahasiswa Indonesia. Jadi kadang kita lihat tuh orang Indonesia lagi ya, seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita ketemu juga orang
Asia, orang Eropa, orang Cina, ya, orang Afrika, ya banyak. Dan biasanya ini ada kita perlihat teman-teman itu orang Afrika, biasanya mereka umurnya sudah lebih tua. Kan salah satu syaratnya kalau yang kemarin-kemarin itu maksimal umurnya 25 tahun ketika dia mendaftar. Namun ada kebijakan baru, entah apakah universitas sudah mengambilnya atau tidak. Itu maksimal umur, tidak ada maksimal umur. Nah, orang-orang Afrika itu biasanya mereka umurnya ada yang 30 ya, 28. Saya pernah di semester 7 teman saya umurnya 41 tahun. Saya waktu itu nanya, "Kamu umurnya berapa?" Terus kata teman saya itu bapak kamu, soalnya umur saya 41 tahun kata dia. Saya tanya, "Kamu mau lanjut S2 gak?" "Enggak, saya punya kewajiban, bukan menuntut ilmu saya sudah punya anak." Nah kan teman-teman saya juga pernah ada yang nawarin, "Kamu mau gak nikah sama anak saya?" kata dia. Cuma kata saya, "Wah, kalau beda negara susah nih nikahnya, mending sama orang Indonesia aja gitu." Soalnya kalau sama orang luar negeri susah kan. Iya, seperti itu. Ini dari segi perkuliahannya, biasanya kita kuliah dari pagi jam 8 sampai zuhur ya. Ada juga yang dari habis zuhur sampai jam 5 sore sekitar itu. Ada yang dari sore sampai jam 9 sampai 10 malam. Biasanya yang dari sore sampai 10 malam itu pasca sarjana biasanya seperti itu. Bahkan kemarin kalau lagi bulan puasa, yang pasca sarjana itu kuliahnya dari habis taraweh atau habis isya jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Iya. Dan di sini biasanya kalau lagi musim panas itu karena malamnya itu sebentar, ya, siangnya itu lama, akhirnya biasanya orang nggak tidur di malam harinya. Tapi dari habis subuh sampai zuhur itu mereka biasanya istirahat. Makanya mungkin jarang ibu bapak lihat ada kegiatan di siang hari ya, apalagi di musim panas. Musim panas bisa sampai 55 derajat ya. Makanya orang-orang yang berhaji ini Masya Allah, Allah beri kemudahan sehingga bisa menyelesaikan ibadah haji mereka ya. Dan semoga ibadah haji ibu bapak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai di sini yang berhubungan dengan fakultas perkuliahan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pendaftaran ya. Untuk segi pendaftarannya sekarang hanya lewat website saja ya, ada linknya. Kalau misalnya ibu bapak pengen mengikuti, bisa mengikuti di IG, ada IG PPMI Madinah ya, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Madinah. Itu di situ di akun itu dijelaskan semuanya tentang perkuliahan di Universitas Islam Madinah seperti itu. Untuk berkas yang dibutuhkan apa saja? Tentunya ijazah, KTP, paspor, surat kesehatan, SKCK yang semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, seperti itu. Nanti di berkas itu dikirim lewat website Universitas Islam Madinah, nanti ditunggu. Biasanya Muharram atau Safar ini dibuka pendaftarannya seperti itu. Nanti biasanya mungkin nunggu 1 tahun, udah gitu nanti dia keluar termasuk yang diterima atau tidak seperti itu. Dan nggak cuma sekali, kalau misalkan nggak diterima bisa daftar lagi terus-terusan. Jadi nggak ada kuota terbatas gitu. Ada yang mau ditanyakan? Akreditasi di Indonesia paling. Indonesia biasanya. Untuk kampusnya. Muadalam. Wallahu alam. Kalau itu saya kurang tahu, tapi mestinya sih sudah dapat ya. Dan kembali juga tidak harus anak pesantren yang bisa mendaftar di sini. Teman-teman saya ada yang SMK, bahkan saya punya kakak tingkat, dia sekolahnya di SMA Kristen karena dekat dengan rumah ya, dekat dengan rumah, dia ambil SMA Kristen tapi dia diterima di sini dan kuliah di sini. Ada teman-teman juga yang dia baru mualaf masuk ke sini. Ada saya punya teman baru dia yang masuk Islam, jadi saudaranya, ibu bapaknya masih Nasrani waktu itu. Makanya kita harus bersyukur sebagai orang Indonesia yang insya Allah ya, orang muslimnya banyak sekali ya. Ada juga kemarin teman saya, dia baru masuk Islam karena lewat olahraga gulat. Jadi dia orang kayak Rusia gitu, terus dia sama teman-temannya ke Dubai gulat gitu. Di situ dia belajar agama Islam, akhirnya dia masuk Islam dan sekarang dia kuliah di sini. Seperti itu. Kirgistan biasanya. Mungkin, tapi saya kurang ingat ya dari mananya. Untuk sains, IT sama tekniknya banyak orang Indonesia. Ada beberapa, enggak banyak, ada beberapa. Bahkan ada satu dosen, kalau tidak salah di IT, saya lupa, itu dari Indonesia.
dosennya dari Indonesia seperti itu. Alah, ya bisa saya. Kalau Jalan pelan-pelan Sat, ya? Bukan apa S1, Jalan pelan-pelan kalau aja. ngambil S3 di sini bisa. Alhamdulillah mulai saat ini dibolehkan Karena- bagi yang karena mereka sesuai- mungkin S1, S2-nya Iya. di luar bisa langsung S3-nya di sini atau S1-nya di luar, S2-nya di sini seperti itu. Ada pendaftarannya juga dan dites juga seperti itu. Foto dulu ya. Tesnya apa kita? Tergantung apa jurusannya. Kalau misalnya jurusannya hadis misalnya, ya tentu yang ditanya tentang hadis seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak mungkin kita akan turun sebentar, kita ambil foto kemudian kita berjalan kembali. Oke, siap. Ayo, Ayo, silakan yuk. silahkan yang mau turun saja. Kalau misalkan capek nggak apa-apa ya.